ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kama ruwiya 'anin Nabi alaihi salatu wassalam. Kama sebagaimana ruwiya diriwayatkan Kama sebagaimana ruwiya diriwayatkan anin Nabi dari Nabi alaihi salatu alaihi untuknya nyanya ke siapa? Nabi. Untuknya as-salatu rahmat wassalamu dan keselamatan. Ala ukhbirukum apakah mau kalau bahasa kita itu ala itu mau nggak? Jadi a itu hal, la nya itu tidak. Apakah mau atau bahasa kita mau nggak? Mau nggak kira-kira? Ukhbirukum aku kabarkan kum kepada kalian, ukhbiru aku kabarkan kum kepada kalian bima dengan sesuatu yamhu yang menghapus yamhu yang menghapus yamhu yang menghapus Allahu oleh Allah Allahu oleh Allah. Kalau bahasa Jawa yamhu kang iso ngapus sapa Allahu Allah bihi kelawan ma al khotoya ing jadi mapun bihi dengan sesuatu al khotoya kesalahan akan kesalahan. Maukah engkau kuberitahukan, maukah kalian aku kabarkan atau aku beritahukan dengan sesuatu yang Allah bakal menghapus dosa-dosa kalian dengan sesuatu itu. Gitu bahasa kita. Wa turfa'u dan diangkat. Wa turfa'u diangkat. Maka dalam kajian fikih biasa ada kalimat raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Wa turfa'u dan diangkat. Wa turfa'u dan diangkat bihi dengan sesuatu itu ad-darajatu derajat, tingkatan. Mengadul, sehat mengadul. Dekat dengan Sobat. sambil mendengarkan. Maka ada doa apa? Allah
salat antunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tar biha indaka a'lan wa tarfauna berarti apa artinya? Nah, dan semoga kami diangkat biha dengan salawat itu, karena ini yang maksud salawat hujan. Biha dengan salawat itu a'la darajat, setinggi-tingginya derajat. A'la itu setinggi-tingginya. Wa turfa'u dan diangkat bihi dengan ma sesuatu, susu watu. Ada rojatu tingkatan. Apa sesuatu itu? Isbaghul wudu. Isbaghul wudu'i, menyempurnakan wudu alal makarihi, di dalam keadaan yang tidak enak. Makarih yang dibenci, yang enggak nyenengin. Alal makarihi, di dalam keadaan yang enggak enak. Makruh itu sesuatu yang dibenci, yang kita enggak nyaman. Kapan sesuatu yang enggak enak itu? Misalnya dalam kondisi yang barijidan, sangatnya dingin, tapi kita butuh, tetap butuh. Kapan lagi kondisi yang makarih itu, yang enggak nyenengin itu? Sakit. Ya. Mariang Mercedes. Warna air. Atau misalnya karena saking muantuknya, orang biasanya malas wudu. Mau bangun udah malas banget. Yang pertama itu wa kathratul khutuwati ilal masjidi, dan memperbanyak langkah al khutuwat, langkah-langkah ilal masjidi, ke masjid, dan memperbanyak langkah-langkahnya menuju masjid. Ilal masjidi, menuju ke masjid. Wantidharu sholati ba'da shalah, dan orang yang menunggu sholat setelah waktu sholat. Orang yang menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Sudah. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana qala bersabda Nabi alaihi salam. A'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum mamshan ilal masajidi walladhi yantadhiru sholah ba'da sholah. A'dhamun nasi, sebesar-besarnya an-nasi, manusia, ajron, pahalanya, sebesar-besarnya manusia, ajron, tentang pahalanya, ajron, tentang perkaranya. Ajron itu jadi hale kalau bahasa Jawanya itu hale, pahalane kayak kue. Jadi pahalane kayak kue. Enak para kue. Enggak kayak kue ada kue. Sebesar-besarnya manusia ajron, pahalanya, tentang pahalanya, maksudnya begitu. Sebesar-besarnya pahala manusia, balik.
fi salati di dalam urusan salat, fi salati di dalam salat adalah ab'aduhum mamshan ilal masajidi, adalah yang paling jauh mereka, ab'adu yang paling jauh, yang paling jauh mereka, mamshan jalannya atau langkahnya, ilal masajidi ke masjid, mamshan langkahnya atau jalannya, ilal masajidi ke masjid itu satu masjid, masjidani dua masjid, masajid itu beberapa jadi ilal masajid. Waladhi dan orang yang keburu nggak? Apa nggak diartiin? Waladhi dan orang yang taldiru sholata ba'da sholat, orang yang taldiru sholata, yang menunggu sholat ba'da sholati, setelah sholat. Ba'da sholati, setelah sholat. Hatta sampai yusolliyaha, sampai dia sholat ma'al imami, beserta imam. Sampai dia sholat ma'al imami, bersama imam. A'zamu ajran, itulah sebesar-besarnya pahala. A'zamu ajran, itulah sebesar-besarnya pahala. Paham orang soal? Atau itulah sebesar-besarnya pahala minalladzi, daripada orang yang yusolli tsumma yanamu tsumma yusolli, daripada orang yang yusolli, dia sholat, tsumma yanamu, kemudian tidur, tsumma yusolli, kemudian sholat. Jadi nggak nungguin, tidur dulu dah, gitu bacanya. Ntar saya jelasin, insyaallah. Baik, perhatikan. Dari awal saya sampaikan bahwa kalimat wa naktu ma qaddamu wa atharahum ini masih membicarakan wa naktu ma qaddamu wa atharahum. Fa ulima min hadza anna man ata ilal masjid min makanin ba'idin yakunu thawabu a'zam mimman ata min makanin qaribin. Dikatakan bahwa orang yang rumahnya jauh dari masjid itu pahalanya lebih besar daripada orang yang rumahnya dekat masjid. Maksudnya orang yang berangkat ke masjid. Ya, mentang-mentang rumahnya dekat pahala gede. Enggak masjid, enggak gede juga. Mengapa demikian? Sebab Nabi SAW sampaikan begitu. Apa kata Nabi? Maukah kalian ukhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya wa tarfa'u bihi darajatu isbaghul wudu' 'alal makari wa kafratul khatawati ilal masjid wa intidhar sholati ba'da shalah. Kata Nabi, ada beberapa hal yang mampu menghapus dosa. Mana yang menghapus dosa? Pertama, orang yang menyempurnakan wudunya ketika dalam kondisi yang gak enak tadi. Dingin, dia wudu, maka getaran tubuhnya itu merontokkan daripada dosa-dosanya. Jadi menggigilnya dirinya itu merontokkan daripada dosa. Ya. Bagaimana kalau pura-pura menggigil biar dosa? Itu lain lagi. Atau misal karena memang persoalannya kadang kan ada orang yang mentang-mentang pakai parfum gitu ya, terus mau wudu romanya entar sayang parfum gitu kan, ini juga jangan. Itu alal makari termasuk. Atau misalnya orang yang ketika tariyawan
karyawan. Dia kumur itu kan free. Ya, karyawan. Gak free. Itu dia kumur itu nggak masalah. Itu alal makarim. humur free. Atau misalnya dia pernah ada bekas luka sedikit yang ketika terkena air itu agak perih, maka juga ini termasuk alal makarim, ya, dalam kondisi yang tidak disukai. Atau memang ketika karena kebanyakan orang wudhunya buru-buru, maka wudhu yang khusyuk itu wudhu yang santai, nggak kebangetan santai, ya, sedang. Nah itu yang di tetesan wudhu seseorang ketika gemeternya itu merontokkan dosa, tetesan wudhu yang demikian tadi itu menjadikan tetesan air yang Allah umpamakan kal malaikah, seperti malaikat. Yang malaikat itu kemudian mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ini yang habis wudhu ampunin dosanya, sayangilah dirinya. Ini. Kemudian apa? Kata Nabi, wa kathratul khatawati ilal masjid. Orang yang memperbanyak langkahnya ke masjid. Ini yang dimaksud wa naqtu maqaddamu. Ya, dalam pandangan tafsir. Walaupun nanti ada beberapa pendapat yang lain. Wa kathratul khatawati. Semakin banyak dia melangkah ke masjid, maka semakin dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Bukan cuma pahala, hapus dosanya. Bukan cuma dihapus dosanya, yamhullahu bil khotoya, tapi juga turfa'u bihid darajat. Allah angkat dia punya derajat. Kemudian yang ketiga, walladzi yantazir shalah ba'da shalah hatta yusalli amal imam Allahumma ajr min alladzi yusalli tsumma yanamu tsumma yusalli. Kemudian orang yang menunggu sholat setelah sholat. Siapa orang yang nunggu sholat setelah sholat? Maksudnya setelah sholat sunnah dia nunggu sholat fardu. Setelah sholat fardu dia melakukan sholat sunnah. Ini namanya sholat ba'da sholat. Ini kan kebanyakan kita datang pas qomat. Jadi nggak sampai sholat ba'da sholat itu. Bahkan kita udah pas at-tahiyatul mubarakah terus baru sampai itu. Baru tahiyat. Jadi pada salat. Wa kama qala alaihi salam, "A'dhamun nasi ajran fi sholati ya'udhu mamshayil masajid wal ladzina tad'u wa sallu." Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebesar-besarnya pahala seseorang itu adalah orang yang paling jauh langkahnya dari masjid. Terus siapa lagi yang paling besar pahalanya? Orang yang menunggu sholat setelah sholat sampai dia sholat berbarengan dengan si imam. Ya, bukan Imam Abi Syauqi, ya, imam sholat. Coba pada kadang-kadang orang Allah azan, kemudian dia sholat sunnah. Setelah sholat sunnah ini jangan sampai ngobrol, ini keluar dari sholat ba'da sholat. Paham ya? Ya setelah sholat sunnah qabliyah sudah khusus saja niat itikaf sampai datangnya waktu qomat. Allahu akbar Akbar gitu. Nah kalau sambil nunggu qomat, lama qomatnya ya, sambil ngobrol. Ini enggak ba'da sholat, itu baru sholat ba'da sholat itu. Ya. Ini buka dulu komat. Apalagi sampai ngopi dulu. Batang. Waruya dan diriwayatkan fi tafsirin di salah satu tafsir, fi tafsiri di tafsir atharihim wa atharahum, di dalam tafsir kalimat atharahum. Nah yang dimaksud di kalimat atharahum karena makna qaddamu itu langkah-langkah atau perbuatan-perbuatan. Qaddamu yang menjadi langkah-langkah. Nah tentang tafsir atharahum itu apa yang dimaksud? Yakni yaitu ma taroku, ma sesuatu, taroku yang
kalian tinggalkan. Min sunnatin hasanatin. Min sunnatin hasanatin salihatin. Mataroku perkara yang kalian yang mereka tinggalkan min sunnatin dari perbuatan-perbuatan hasanatin yang bagus, solihatin yang baik. Bagus lagi baik. Sebab belum tentu yang hasanah itu solihah gitu. Paham ya? Artinya yang bagus itu, yang cantik belum tentu solihah toh. Banyak juga yang cantik tapi nggak solihat, solihin. Sebaliknya, tidak semua yang solihah itu cantik gitu, tetapi bagus dia. Yang bagus belum tentu baik, tapi yang baik itu sudah pasti bagus. Bukan dalam arti bagus itu secara wujud, tidak dalam bentuk, tetapi dalam kemanfaatan. Mana tadi? Solihat. Sunnatin hasanatil solihati. Fa'umila maka dilakukan biha dengan perkara sunnah, perkara yang bagus tadi. Maka dilakukan dengan perkara bagus itu ba'da mautihim, setelah kematian mereka. Fa'umila yang dilakukan perkara tersebut setelah kematian mereka. Yang dilakukan perkara tersebut setelah kematian mereka. Nah, ini maksudnya begitu. Wanak tubuhmu yang wanak tubuh dan kami catat apa yang qaddamu telah mereka lakukan wa atharohum, dan yang mereka tinggalkan dari perbuatan-perbuatan yang baik lagi salihah. Paham ya? Wanak tubuh ma qaddamu wa atharohum, itu artinya dan kami catat, kata Allah, ma qaddamu apa yang telah kalian lakukan wa atharohum, dan yang mereka tinggalkan. Maksudnya tadi perbuatan-perbuatan yang baik. Kapan ditinggalkannya? Ba'da mautihim, setelah kematian mereka. Ini yang dimaksud atharihim itu adalah peninggalan perbuatan baik. Bukan yang paling penting itu. Gajah meninggalkan apa? Gaji. Dan manusia itu meninggalkan. Nah, yang dimaksud harusnya perbuatan baik yang ditinggalkan. Makanya min alamati husnul khatimah, salah satu dari tanda husnul khatimah itu banyak diceritakan tentang kebaikan-kebaikan seseorang. Sebaliknya, bicara su'ul khatimah yang dibicarakan kejelekan terus setelah kematian. Alhamdulillah mati juga dia. Ya Allah, dulu mah hidup kayak begini. Wah, Masya Allah ceritanya. Maka saya pernah sampaikan, paling tidak ada dua hal ketika bicara kematian. Apa? Ada yang istirahat, ada yang orang lain istirahat, ada yang dirinya istirahat. Orang yang baik dirinya istirahat. Ketika meninggal, dia istirahat dari kepenatan dunia. Dia istirahat dari berbagai hal. Orang yang buruk, ya meninggalnya orang lain yang istirahat. Akhirnya dia mati juga. Ya, kita jadi tenang hidup kita ini. Ya, orang yang hidup itu beristirahat. Ya, kira-kira kita pengen yang mana tuh? Ya, itu. Ya Bang Furqan, saya Bang Furqan ya. Kamaruya sebagaimana diriwayatkan.
Anin Nabi, dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa orang yang melakukan kebaikan, falahu ajruha, maka baginya pahala akan kebaikan itu, maka baginya mendapatkan pahala gitu. Wa ajru, dan pahala man amila biha, dan pahala bagi orang yang melakukan biha, perbuatan tersebut. Wa ajrun, dan pahala man amila, bagi orang yang melakukan perbuatan baik tersebut, ya, mimbadihi, setelah kematiannya. Setelah kematiannya. Min ghairi ayyang kuso, tanpa dikurangi, ayyang kuso, tanpa min ghairi, tanpa ayyang kuso, dikurangi, min ujurihim syai'un, dari pahala mereka, syai'un, walau sedikit. Syai'un itu artinya sesuatu. Kalau bahasa Jawanya sebiji-biji. Bahasa Sunda naon eta nya? Ya sakit gitu nah ya gitu ya pokoknya. Sakit. Sebab saya selama ngaji kita belum pernah maknain bahasa Sunda. Pernah saya maknain bahasa Sunda kagak ngerti saya. Waktu di Bogor. Akhirnya di Bogor pakai Jawa juga. Cianjur sarua kene eta. Sami. Jawa. Bahasa Jawa. Sebab paling mendekati makna Jawa itu kepada bahasa Arab paling mendekati. Susunannya pas. Wa man sanna sunatan sayyi'atan, dan siapa orang yang melakukan perbuatan buruk, kana alaihi wizruha, maka baginya wizruha, dosa perbuatan itu. Wa wizru man amila biha, dan dosa man amila, orang yang melakukan perbuatan itu mimbadi, setelah kematiannya. Min ghairi ayyang kuso min auzarihim syai'un, tanpa dikurangi dosa tersebut walau sedikit. Apa itu maksudnya? Nih maksudnya begini kata Nabi. Kalau seseorang melakukan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu dilanjutkan oleh orang lain setelah kita mati meninggal dunia, maka ketika orang melakukan perbuatan baik yang kita pernah lakukan, orang itu dapat pahala dan kita dapat pahala seukuran orang yang melakukan itu, tanpa dikurangi sedikit pun gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita sedekah atau kita silaturahim, ya, silaturahim kadang-kadang kita suka milih-milih. Beda silaturahim dengan silaturahmi. Ya, kalau silaturahmi itu ini istilah konyol saja. Silaturahmi itu biasanya bertemu teman dengan teman. Kalau silaturahim itu bertemunya ya itu urusan rahim. Dengan perempuan itu silaturahim. Ya, katanya kalau ke rumah perempuan namanya silaturahim. Kalau ketemu laki namanya silaturahim. Kita lakukan, kemudian kita ngajak orang. Satu contoh pengajian lah, dia ngaji, Allah kasih dia berangkat, ya, Allah kasih dia berangkat. Kemudian misalnya kita dipanggil duluan, maka selama dia masih ngaji itu, pahala itu tetap didapatkan. Dia dapat, yang ngaji yang masih hidup
dia seukuran pahala itu, kita pun mendapatkan. Ada paham ya? Kayak MLM lah gitu kira-kira. Nah, itu persoalannya. Padahal kalimatnya kata Nabi mim ba'dihi. Kalau yang ngajak kemudian misalnya malah nggak berhenti dia ngaji, misalnya, wah yang penting gua udah dapat pahala kata dia. Ini tidak, karena mim ba'di ada terusannya setelah kematiannya. Boleh dia nggak ngaji tuh kalau udah mati mah. Mati dulu. Baru dapat pahala. Pahalanya di belakang ya Pak ya. Ya enggak, maksudnya kalau antum udah mati, orang itu masih ngaji, insya Allah dapat pahala. Ya kalau antum ya Bang Purkon. Begitupun misalnya Bang Purkon melakukan sebuah dosa, ngajak orang. Misalnya teman Facebook atau di WA chatting, gara-gara ngechat seperti itu terbawa dia dalam persoalan kemaksiatan. Sebab kalimat-kalimat yang menimbulkan gairah, birahi, nafsu liar itu ya. itu termasuk maksiat. Jadi kan kalimatnya katakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Berarti kalimat-kalimat yang demikian termasuk kategori zina. Orang itu kemudian hanyut dalam rasa yang dalam, ya. Dia merasa terbang dengan hayalan hampa yang tiada terbentuk rupanya, tiada tercium baunya, tiada tersentuh wujud. Ya, ini pujangga lagi ngomong. Ya. Nah itu maka hal yang demikian berdosa. Orang kemudian kita mati, orang itu masih melakukan perkara yang sama, maka kita dapat imbas dosa. Apa kata Nabi? Min ghairi ayyang qusa min auzarihim syai'un, enggak dikurangin sedikit pun dosa itu. Bayangkan jika seseorang membuat tempat ya prostitusi yang sengaja dibuat lampunya supaya lebih hemat, ya remeng lebih hemat toh. Kemudian ini jadi persoalan. Makanya gini kan sebetulnya dulu kayak saya bilang gini, kalau bicara fikih tasawuf, kita dengerin lagu nih sampai hanyut gitu, lagu cinta ya, lagu cinta. Aku cinta padamu, misalnya sampai kita menitikkan air mata, ya, bukan cuma menitikkan, meneteskan bahkan gitu. Saya biar. Apalagi sampai teringat-ingat persoalan-persoalan di masa lampau, ya, kenangan indah yang bingkainya padahal sudah terbuang, tapi kemudian diambil kembali, disusun dengan rapi, masya Allah, diingat di ruang pikir, ya, di ruang pikir, kemudian wajahnya selalu nampak di pojok mata kita. Pelupuk mata ketika berkedip selalu dia muncul. Ketika melek, wah, hatinya begitu dalam terukir di hati kita. Namanya begitu dalam terukir di hati. Nah ini persoalan kita. Ketika itu mengingat-ingat masa lalu, maksiat. Kecuali kita ingat-ingatnya sesuatu yang indah. Dalam arti indah itu apa? Misalnya, ya Allah, ingat dulu waktu ngaji. Itu beda. Ya misalnya nih ya, maaf ya, Bang Purkon meninggal.
Kita ingat nih, waktu dia ngajak kita ngaji, ngajak ziarah, kita ingat-ingat. Nah, itu pahala. Kayak kita ingat-ingat di rahmat toh, misalnya almarhum Allahu warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita ingat beliau, dia seorang yang menyenangkan, dia ngajak, ya, pokoknya di mana ada dia, di situ ada kegembiraan. Nah, itu kan, maka ketika itu dapat pahala, kita juga dapat pahala mengingat kebaikan, beliau itu pun dapat pahala. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in, dan tiap-tiap sesuatu, ahsainahu, kami kumpulkan sesuatu tersebut, fi imamin mubin, di dalam kitab yang nyata. Maksudnya kitab induk. Imam ini kitab induk, mubin yang nyata. Imam mubin. Ai hafadnahu, yaitu hafadna, kami simpan, hu, sesuatu atau amalan tersebut. Wa adadnahu, dan kami hitung-hitung amal tersebut. Wa bayyannahu fil lauhil mahfuz, dan kami buat jelas di lauhil mahfuz. Jadi catatan kita dibuat jelas, nanti dibacanya nggak remeng-remeng. Oh, kebaikan kita banyak. Yakni, yaitu laisa syai'un makhfiyan an ilmina. Laisa syai'un, bukan sesuatu, makhfiyan, yang tersembunyi, min ilmina, dari ilmu kami, kata Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti semuanya akan diberikan. Perbuatan-perbuatan baik kita ini dicatat oleh Allah. Makhfiyan itu tersembunyi. Ya, salah kata takut, tersembunyi. An ilmina, dari ilmu kami. Artinya tidak ada yang disembunyikan oleh Allah. Nanti catatan semua diberikan. Tidak satu pun. Yang baik ada catatannya, diterima dengan tangan kiri. Catatan baik, catatan buruk diterima dengan tangan kirinya. Catatan baik min yamini, dari tangan kanan. Dicatat semua secara detail. Wa bayyanahu, dengan jelas, detail. Wa afalnahu, dijaga catatan itu. Maka penting, kenapa dikatakan orang yang melakukan perbuatan baik itu nggak usah diingat-ingat? Sebab yang ingat mah Allah urusannya, udah disimpan baik kok. Jadi nggak usah berkata, tuh kalau bukan gua mah nggak bakalan jadi itu pasti. Nah, kalau nah ini jangan. Wa afalnahu, dijaga, karena hal itu udah dijaga oleh Allah. Ngapain kita nginget-inget? Kemudian ada perhitungannya di hadapan Allah. Artinya dibilang apa? Kalau di itu dibilangkan apa tuh? Digandakan. Bedanya tuh. Kalau amal itu seringkali Allah baik terhadap amal, perbuatan dengan pahala itu baik. Seringkali Allah melipat gandakan pahala-pahala kita. Kita ngaji aja nih pahalanya bertubi-tubi. Banyaknya bukan main. Langkahnya hapus dosa. Duduknya ini karya dunia, seperti duduk di surga. Ya elah. Iya, itu duduknya. Nah, kita makan makanannya itu sedekah. Yang memberikan makanannya juga sedekah. Kita makan, yang ngasih kan senang tak? Ya, menggembirakan orang itu paham. Kemudian apa? Nuntut ilmunya nih. Ini nuntut ilmu nih. Ngajinya tadi, ngaji Quran, ngaji kitab. Ini pahalanya 1 jam misalnya kita ngaji, bukan 1 jam, maknanya saat itu sebentar saja. Itu seperti 1000 rakaat salat subuh pahala. Resep kita. Ya. Bukan kemudian dari sini kemudian nggak pernah sholat lagi. Nah udah 1000 udah saran gitu ya. Sehari 1000. Kebanyakan. Iya. Udah nggak muat. Salamannya manjal takyani tasofahani, kata Nabi. Siapa orang yang bertemu kemudian bersalaman, maka sentuhan kulit satu dengan yang lainnya itu menghapus, merontokkan daripada dosa-dosa. Itu Masya Allah.
Maka dikit-dikit salaman, dikit-dikit salaman. Sudah saya pada hilang. Ya. Nah, ini penting. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Shadaqallahu al-azim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma barik lana. Sallallahu ala khalqi Muhammadin. Wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma